Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dengan sebagaimana mestinya. Hari ini Bapak akan melanjutkan materi di kelas 12 Bahasa Indonesia tentang menulis lamaran pekerjaan. Pada pertemuan yang lalu Bapak tengah membahas pengantar dari menulis lamaran pekerjaan, di mana kalau kita membahas mengenai pekerjaan, maka kita akan membuat satu di antara bentuk langkah kita dalam mengarungi dunia pekerjaan, yaitu apa? Yaitu dengan menulis lamaran pekerjaan. Kemudian Bapak juga membahas mengenai pengantar daripada administrasi perkantoran. Kalian kompetensi keahliannya adalah administrasi perkantoran, di mana kalau kita membahas mengenai surat itu banyak sekali, ya. Ada yang namanya surat dari perusahaan itu, ada surat undangan. Kemudian juga ada surat-surat yang lain. Pada minggu yang lalu Bapak telah men-share atau membagikan dari materi yang Bapak rangkum dalam bentuk foto itu, karena pada saat itu kan ada kendala, ada trouble, sehingga Bapak tidak bisa memberikan materi secara langsung tatap muka seperti ini dengan kalian gitu, tapi hanya berbentuk tulisan saja gitu ya, yang Bapak foto. Nah, kesempatan hari ini ya, kalau Bapak membahas mengenai administrasi perkantoran, maka Bapak akan mengambil pembahasan dari guru yang lain ya, sehingga Bapak hanya sedikit memberikan pengantar di mana yang namanya administrasi perkantoran itu adalah berkaitan dengan surat menyurat gitu ya. Administrasi perkantoran berarti surat menyurat. Surat menyurat apa? Oh, yang berkaitan dengan perkantoran ya. Kalau perkantoran itu berarti sudah masuk pada jenjang instansi atau perusahaan, di mana setiap hal yang berkaitan dengan administrasi perkantoran, maka hubungannya adalah surat menyurat yang diadakan atau dibuat di perusahaan atau instansi kantor tersebut gitu ya. Nah, kalian juga belajar tentang administrasi keuangan ya, berarti itu juga termasuk administrasi perkantoran. Kalau berbicara masalah otomatisasi tata kelola humas, hubungan masyarakat dan keprotokolan, maka itu juga berkaitan dengan administrasi perkantoran ya. Kalau tadi keuangan itu adalah laporan, berarti kalian dituntut atau diberikan arahan di mana kalian harus membuat ya laporan dengan baik, dengan benar, sehingga ketika kalian diberikan kepercayaan atau diberikan pekerjaan tersebut, kalian tidak merasa tidak bisa atau mungkin juga tidak merasa canggung, sehingga kalian bisa mengerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalian juga belajar tentang otomatisasi tata kelola humas atau hubungan masyarakat dan protokolan. Kalau kita berada di satu instansi, maka kita akan berurusan atau berhubungan dengan orang lain. Orang lain itu ya, berhubungan dengan orang lain itu berarti hubungan masyarakat antara staf dengan staf kantor yang lain, atau kerjasama di antara perusahaan. Berarti itu ada yang namanya humas, hubungan masyarakat ya. Itu juga bisa seperti itu. Kemudian juga bisa ketika kalian disuruh ya membuat atau memberikan pengarahan kepada orang yang mungkin baru datang ya, mungkin mereka mau atau mereka ingin belajar dengan perusahaan kita, sehingga kalian menjadi satu ya, itu hubungan masyarakat seperti itu. Bisa juga kerjasama ya kan. Nah, kalau udah kerjasama begini atau yang dinamakan humas atau hubungan masyarakat ini, maka kalian akan berhadapan dengan satu tata kelola apa? Yaitu keprotokolan. Apa itu keprotokolan? Keprotokolan itu berarti cara berbicara ya, dimana kalian berhubungan masyarakat dengan cara yang baik, dengan berkomunikasi dengan baik kepada orang lain, sehingga orang lain bisa ya percaya kepada kita dan juga bisa bekerja sama dengan baik, sehingga memiliki persaudaraan atau silaturahim yang baiklah kepada rekan bisnis di perusahaan lain selain perusahaan kita gitu ya.
Nah, kalau berkaitan dengan otomatisasi tata kelola kepegawaian, ya, maka kalian berhubungan dengan kepegawaian. Berarti kalian juga bisa memahami tentang apa sih tupoksi kalian dalam bekerja. Yang namanya kita bekerja di satu instansi atau di satu kantor, pasti kalian punya bagian mana? Ada yang bagian keuangan, kemudian juga ada yang bagian sekretaris, ya, kesekretariatan, kemudian ada di bagian input data, ada yang di bagian pelaporan, ada yang di bagian apa itu, ya, lapangan gitu ya, kemudian ada yang di bagian salpras dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk di mana kalian ketika menjadi satu staf tertentu, maka kalian akan dihadapkan pada bentuk apa? Pada kinerja kalian, yaitu kalian harus memahami tentang tupoksi daripada pekerjaan yang kalian emban gitu ya. Nah, kalau berbicara lagi mengenai otomasi tata kelola sarpras atau sarana dan prasarana, berarti kalian ketika bekerja maka kalian akan dihadapkan pada bentuk apa? Pada kira-kira apa nih sarpras yang benar, ya kan? Atau mungkin juga kalian bisa mengkondisikan diri kalian berbentuk apa? Berbentuk administratif diri kalian masing-masing. Apa itu? Ya, ketika kalian membuat lamaran pekerjaan, kemudian juga data base kalian, yaitu berbentuk ijazah, kemudian juga kartu keluarga, kemudian KTP, kemudian juga sertifikat yang lain gitu. Kemudian apa berkas yang berhubungan dengan pribadi kalian itu kalian bisa berikan satu bentuk sarpras seperti apa? Oh, kalian memfasilitasi diri kalian dengan berkas yang ada. Nah, kemudian ketika kalian bekerja, kalian berhadapan pada berkas-berkas yang lain gitu kan. Maka apa yang kalian butuhkan? Oh, lemari gitu ya kan. Itu hubungannya sarpras juga. Kemudian juga apa ini? Kira-kira bentuknya seperti apa nih pengennya nih? Oh, enaknya nih kalau bangku nih seperti ini, kalau meja itu seperti itu. Nah, gitu. Ya, jadi itu hubungannya juga sarpras juga gitu. Kalian bisa bisa dapatkan atau kalian akan mengalami fase di mana ketika kalian sudah mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, kemudian kalau kalian juga ya belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu administrasi perkantoran, yaitu memahami tentang menulis lamaran pekerjaan. Ya, itu banyak sekali contoh di mana menulis lamaran pekerjaan itu bukanlah hal yang mudah. Ada yang katanya kalau namanya lamaran pekerjaan itu harus ditulis, jangan pakai komputer katanya. Kenapa kalau ditulis jangan pakai komputer, ya kan? Itu menandakan bahwa kita itu rajin, ya. Kemudian kita juga bisa dibaca apa itu psikologisnya dari tulisan yang kita buat itu. Kemudian juga menandakan bahwa kita tuh telaten, ya. Dan kita bisa memberikan jati diri kita berupa tulisan itu, gitu ya. Nah, rajinlah ibaratnya. Ada lagi yang beranggapan nggak usah sekarang pakai tulisan, udah aja langsung pakai yang namanya apa, kita ngetik di komputer atau di laptop dan notebook ataupun HP gitu. Bisa nggak? Bisa. Dan menurut sebagian orang mengatakan bahwa yang namanya menulis lamaran pekerjaan atau surat lamaran pekerjaan itu harus dari ketikan biar rapi, kan? Biar rapi, kemudian juga kerjanya biar bagus, kemudian juga berarti kita mengenal teknologi gitu kan. Nah, itu adalah cara-cara dimana agar kita itu bisa masuk ke perusahaan tersebut atau masuk ke instansi yang akan kita bergabung kepada mereka itu, ya kan. Nah, ada lagi sekarang ini bagaimana sih cara membuat laporan, membuat yang namanya surat lamaran pekerjaan gitu ya, dimana ada yang berbentuk seperti ini, ada yang panjang banget, ada yang pendek banget, ada yang to the point banget gitu kan, ada yang pakai beginilah, ada yang pakai begitulah, ada yang tanggalnya itu mesti di kiri lah, ada yang di kanan lah, kemudian ada yang di tengah lah, ya kan. Kemudian juga ada kata kepada yang terhormat gitu, ada lagi yang nggak usah pakai kepada, sekarang yang terhormat aja, ada macam-macam ya. Kalau kalian lihat contoh di Google maka akan banyak spekulasi
ya. Spekulasi di mana kalian akan bingung untuk menetapkan satu contoh yang akan menjadi contoh kalian dalam menulis surat lamaran pekerjaan gitu ya. Karena seperti ini. Ya. Bagaimana sih cara menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik? Ada yang mengatakan bahwa menulis surat lamaran pekerjaan itu harus dengan menulis tangan. Ya, menulis tangan. Ya, bagus gak? Boleh gak? Boleh. Ada yang pakai ketikan. Boleh gak? Apa jelek? Boleh. Jadi mau pakai ketikan kayak, mau menulis langsung kayak, silahkan. Nah, kalau berkaitan dengan situasi dan kondisi seperti ini, ya, pandemi COVID-19, maka apakah kalian ingin menulis kemudian langsung datang kepada instansi tersebut? Ya kan? Tidak juga, tidak semua instansi menerima orang masuk ke wilayahnya, kecuali memang diundang, ya, atau mungkin kecuali memang ada pertemuan yang penting. Kalau kita kan nggak penting, kalau seandainya memang kita orang baru, orang yang baru melamar di sana, gitu kan, maka kita juga perlu yang namanya menulis surat lamaran pekerjaan dengan komputer, dengan ketikan. Oke, langsung sana, gitu ya. Kalau seandainya dengan surat dengan menulis tangan boleh nggak? Boleh, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Semuanya bener. Mau pakai tulisan tangan kayak, mau surat membuat suratnya dengan mengetik pakai tangan kayak, ya, ketikan di laptop, di handphone, notebook dan semacamnya, boleh nggak? Boleh. Dua-duanya boleh, tidak ada yang salah, ya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan? Apakah harus panjang banget atau harus to the point? Ya kan? Nah, untuk ini adalah selera. Ya, selera. Bagaimana selera kalian? Oh, selera kalian itu adalah langsung to the point. Boleh. Ya kan? Tapi to the point-nya kita atau kita langsung masuk pada tataran itu, kita nggak boleh langsung aja gitu. Harus dengan bahasa pengantar gitu ya. Nah, gini. Mau panjang mau pendek itu versi sebetulnya. Terserah yang buat mau panjang mau pendek. Cuman sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana yang panjang buatnya, bagaimana yang pendek. Nah, itu ribut lagi gitu kan. Terserah, mau panjang silakan, mau pendek silakan. Dengan kali itu berkaitan dengan kebahasaan kita. Yang penting bahasa kita baik ketika kita membuat lamaran pekerjaan itu. Ya kan, jangan udah panjang tapi nggak ngerti orang bacanya kan. Ya kan, nah, salah juga gitu. Ya, mendingan buat singkat tapi jelas gitu. Tapi saya kalau singkat nggak jelas dong, belum jelas dong. Pengennya tuh yang panjang, silahkan. Tidak ada yang salah dan tidak yang paling benar. Dua-duanya benar. Mau panjang silahkan, mau pendek silahkan. Gitu ya. Nah, sistematikanya biasa gitu ya. Yang pertama, ya, kalian membuat yang namanya bagian kiri atas di portofolio biasanya, ya, atau mungkin diketik dalam bentuk aplikasi Microsoft Word gitu ya. Apa? Ada yang pakai kepada yang terhormat titik, kepada YTH titik, gitu ya. Kemudian bawahnya baru, ya, siapa? Kepala personalia perusahaan atau PT bla 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 bla, atau maju mundur, ya kan, kepada YTH titik, bawahnya adalah apa, ya kan, kepala personalia, bawahnya lagi PT maju mundur contohnya, ya kan. Kemudian di bawahnya lagi spasi sedikit bawah, kemudian spasi lagi 2 kali spasinya di tempat, gitu ya. Gimana tuh untuk untuk huruf besar atau huruf kecilnya? Kalian coba lihat aja contoh di Google deh, di gambar paling banyak yang mana gitu ya, gitu. Ya, yang penting sistematikanya dulu. Untuk hurufnya gampang bisa diubah. Tapi kalau seandainya untuk urutan bakunya gitu ya, itu seperti itu. Ya, yang penting
intinya dulu yang Bapak sampaikan. Nah, itu 4. Ya kan? Kemudian bawahnya lagi dengan hormat, koma. Bawahnya lagi baru alinea pertama. Ya. Bla bla bla, terserah kalian tuh. Bahasanya seperti apa? Awalnya dulu terserah. Kebebas kalian, gitu ya. Kemudian alinea pertama tuh berkaitan dengan puji syukur dulu gitu kan. Titik. Kemudian alinea kedua, nah baru sehubungan dengan datangnya surat lamaran pekerjaan ini, ya, saya bersedia, ya, menjadi salah satu karyawan atau karyawati atau staf karyawan atau staf karyawati, ya, yang Bapak atau Ibu pimpin pada perusahaan tersebut. Ya. Alasannya kenapa? Oh, karena kalian mendapatkan informasi itu dari mana? Oh, dari iklan, kemudian dari internet, ya, kemudian dari manapun, banyak gitu ya. Setelah itu baru titik. Sebabnya itu apa? Kalian mendapatkan informasi tentang pekerjaan tersebut. Nah, alinea kedua udah. Alinea ketiga baru kalian menceritakan diri kalian. Ya kan? Saya terserah deh bagaimana bahasanya, nggak perlu saya dikte. Yang penting alinea pertama tentang puji syukur dulu. Kemudian yang kedua adalah tentang sebab kalian membuat lamaran pekerjaan itu untuk apa, kemudian dari mana sumbernya. Kemudian ketiga, alinea ketiga adalah cerita kalian, ya, cerita latar belakang kalian tuh dari mana gitu ya. Kemudian kalian punya kompetensi apa saat kuliah mungkin, atau saat kompetensi kejuruan di mana, SMK atau mungkin di SMA, silakan gitu ya. Dah, keempat, penutup, ya kan. Demikianlah surat lamaran yang dapat saya sampaikan, ya kan. Mudah-mudahan saya dapat bergabung di perusahaan Bapak atau Ibu pimpin gitu ya. Atas kekurangan dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu terserah kalian. Ya, mau pakai salam boleh, mau pakai enggak boleh gitu ya. Tapi kan paling tidak salam sejahtera atau selamat pagi, selamat malam gitu, atau assalamualaikum boleh, silakan. Ya. Pak, saya nggak pakai salam boleh nggak? Boleh. Pak, saya mau pakai salam nggak? Lebih bagus. Cuman kan kita nggak tahu ya di depannya tuh siapa, ya. Apakah mereka ada orang non muslim? Ya kan, kalau assalamualaikum itu kan ciri khas orang muslim gitu kan. Atau kalau seandainya kita udah tahu ternyata pimpinannya adalah orang atau kepala personilnya adalah orang Islam, boleh kita mau ucapkan salam seperti itu. Ya. Dah. Setelah itu selesai, berarti ada berapa paragraf? 1 pengantar. Ya, alinea pertama pengantar, kemudian yang kedua adalah apa itu? Alinea tentang sebab kalian membuat lamaran tersebut, kemudian sumbernya dari mana. Dan yang ketiga, untuk alinea ketiga adalah cerita kalian tentang diri kalian masing-masing. Ya, kalian itu lulusan mana? Lulusan dari sekolah mana? Kemudian apa saja kompetensi kalian? Ya, kalian sebutkan di situ. Kalau kalian bisa komputer sebutkan. Kalau kalian bisa apa? Sebutkan lagi. Silakan, terserah kalian seperti apa. Nah, keempat baru adalah penutup, ya, dengan harapan kalian bisa bergabung pada atau di dalam perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin, ya. Setelah itu selesai, kemudian bawahnya spasi 2 kali lah gitu ya. Kemudian ambil sebelah kanan tulisannya Jakarta, tulis tanggal yang kalian yang kalian tulis pada saat itu, tanggal berapa, ya. Muhammad sekarang tanggal berapa gitu kan, berapa bulan apa, kemudian 2000 berapa gitu ya. Nah, kemudian bawahnya lagi, ya kan, apa, hormat kami, ya, hormat kami, kemudian spasi 2 kali untuk tanda tangan, kemudian baru nama lengkap kalian. Nah, setelah surat lamaran pekerjaan itu selesai, baru deh, ya, yang kedua adalah yaitu daftar riwayat hidup, nama, alamat, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, kemudian pendidikan, kemudian email, Gmail, apa segala macam, ya.
Kalian bisa cari di Google lah kalau untuk itu, terserah. Begitupun dengan lamaran gitu. Setelah selesai, tanda tangan lagi seperti tadi ya. Demikian demikian daftar riwayat hidup yang dapat saya sampaikan gitu kan. Di bawahnya spasi 1 2 kali, kemudian sebelah kanan Jakarta berapa, tanggalnya sama dengan apa yang telah kalian tulis di mana, di bagian soal lamaran pekerjaan. Kemudian spasi 2 kali apa 1 kali boleh, baru nama kalian, nama lengkap kalian gitu ya. Udah, setelah itu baru kalian kirim ke Google, di Google di mana, Gmail ya. Kalau dalam bentuk ketikan, kalau dalam bentuk tulisan berarti masuk ke map, bukan map ya, apa sih namanya, apa itu, map buat lamaran lah gitu kan, yang warna coklat. Pakai tali boleh, nggak pakai tali boleh gitu ya. Kemudian baru kalian sampaikan kepada perusahaan yang akan kalian lamar. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian untuk kita semua. Dan semangat terus, karena ini adalah bentuk cara kita belajar agar kita bisa semangat setiap harinya. Oke? Nah, setelah itu kalian buat coba surat lamaran ya. Saya tugaskan kalian untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Ya, kalian sebagai apa? Sebagai apa? Contohnya sebagai accounting. Nah, gitu. Coba contohnya. Sebagai accounting, gitu ya. Kalau yang laki-laki accounting, kalau yang perempuan itu sekretaris. Nah, contohnya gitu. Kalian ingin melamar di bagian accounting kalau untuk laki-laki, kalau yang siswa perempuannya adalah sebagai sekretaris. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada pertanyaan silahkan kalian sampaikan kepada Bapak. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal kita di dalam memahami ranah atau di dunia usaha atau di dunia perbisnisan, gitu ya. Terima kasih Bapak ucapkan, selamat sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.